Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andin Putra Amelia dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam kelas 1A. Di sini saya akan membahas tentang akulturasi budaya di Cirebon. Alasan saya memilih topik ini adalah karena Cirebon merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki sejarah dan kebudayaan yang sangat menarik untuk diamati. Budaya di Cirebon banyak dipengaruhi oleh budaya asing seperti dari Tiongkok yang memang dalam sejarahnya hubungan Cirebon dengan Tiongkok ini sudah terjalin erat jauh sebelum adanya kerajaan Cirebon. Metode etnografi yang saya gunakan untuk melakukan penelitian ini adalah melalui wawancara langsung dan dari beberapa jurnal yang membahas tentang akulturasi budaya di Cirebon. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan membahas secara singkat Kesultanan Cirebon. Sebelum Cirebon menjadi kesultanan, daerah ini merupakan sebuah pedukuhan kecil yang terletak di bibir atau pesisir Teluk Cirebon yang biasa disebut dengan nama Lemah Wungkuk atau juga Duku Tegal Alang-alang, karena pedukuhan ini dipimpin oleh Ki Gedang Alang-alang. Ki Somadulo berhasil mengembangkan wilayah Lemah Wungkuk sehingga mampu mengungguli wilayah Amparan Jati, di mana Muara Jati menjadi pusat pelabuhan internasional. Bahkan pada perkembangannya, Amparan Jati kemudian menjadi bagian dari wilayah Lemah Wungkuk dan pelabuhan internasional beralih ke Lemah Wungkuk. Wilayah Lemah Wungkuk semakin hari bertambah luas menjadikan wilayah ini berubah nama menjadi Caruban atau Cirebon yang berarti campuran. Jadi perubahan nama dari Lemah Wungkuk menjadi Caruban terjadi pada masa Ki Somadulo karena penduduk yang mendiami tempat itu berasal dari berbagai bangsa, agama, dan bahasa serta pekerjaan yang berbeda. Dengan semakin luasnya wilayah Cirebon, secara otomatis juga berimplikasi terhadap semakin beragamnya penduduk, termasuk budaya dan tradisinya. Inilah yang kemudian menjadi landasan sejarah yang kokoh bagi berkembangnya budaya yang heterogen di wilayah yang nantinya bernama Caruban Nagari, yaitu negeri di mana beragam suku bangsa dan budaya serta agama hadir. Banyaknya artefak yang ditemukan menunjukkan kompleksitas kebudayaan dan peradaban yang pernah singgah dan berkembang di Cirebon. Sekarang saya akan membahas akulturasi budaya yang ada di Cirebon. Cirebon banyak dihuni oleh orang Tionghoa dan Arab. Kehidupan sehari-hari dari etnis Tionghoa dan Arab yang menetap di Cirebon bercampur dengan penduduk pribumi. Bahkan terjadi perkawinan silang antara laki-laki Tionghoa dan Arab menikah dengan perempuan pribumi. Kedua etnis asing tersebut masing-masing tinggal secara berkelompok yang biasa disebut pecinan atau kampung Cina dan kampung Arab. Dengan demikian terjadi sebuah akulturasi budaya. Salah satu bentuk akulturasi budaya di Keraton Kasepuhan yaitu arsitekturnya. Keraton ini mengadopsi seni bangunan yang berkembang pada masa Majapahit. Ketika memasuki kawasan Keraton Kasepuhan, kita akan melihat sebuah gerbang yang terbuat dari batu bata merah bertingkat. Bagian paling depan keraton disebut Siti Inggil atau Tanah Tinggi. Di bagian depan Siti Inggil juga terdapat meja dan bangku yang terbuat dari batu. Benda tersebut berasal dari Gujarat dan merupakan hadiah dari Gubernur Jenderal Inggris Sir Thomas Stamford Raffles. Bangunan Siti Inggil merupakan perpaduan dari Islam, Hindu, dan Tiongkok. Di bagian tembok Siti Inggil terdapat banyak tempelan keramik Tiongkok, di samping juga terdapat keramik Belanda. Keramik-keramik gaya Tiongkok yang ditemukan di Keraton Kasepuhan menjadi saksi hubungan antara orang-orang keraton dengan etnis Tionghoa, misalnya guci-guci atau tempelan-tempelan keramik yang ada di bangunan keraton, Astana Gunung Jati, Masjid Gunung Jati, dan Gua Sunyaragi. Bangunan Siti Inggil tidak hanya mendapat pengaruh Hindu tapi juga budaya Tionghoa. Gambar-gambar yang menghiasi keramik-keramik yang menempel di tembok Siti Inggil kaya akan simbolisasi yang dikaitkan dengan budaya Tionghoa. Adapun gambar-gambar yang menempel di keramik adalah naga atau lung yang melambangkan kemakmuran dan keperkasaan, phoenix atau feng huang yang melambangkan matahari dan kehangatan, dan ikan yang bermakna kegelapan. Selain itu, kehidupan di Keraton Kasepuhan penuh dengan simbol-simbol yang memiliki makna mistis. Salah satu peninggalan kebudayaan Kesultanan Cirebon dalam bentuk fisik adalah kereta kencana Singa Barong. Kereta kencana ini adalah kendaraan yang biasa digunakan oleh raja dalam menjalankan tugas kenegaraan atau aktivitas sehari-harinya.
Kereta tersebut hingga saat ini menarik perhatian banyak pihak di samping karena bernilai sejarah, juga bentuknya yang unik. Singa Barong adalah makhluk hibritas yang merupakan hasil akulturasi budaya yang menghiasi perkembangan kebudayaan dan seni hias di Cirebon. Dan ini adalah salah satu foto dengan narasumber wawancara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.